Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan kali ini. Bulan yang penuh dengan rahmat, bulan ampunan dan juga keberkahan. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta dengan keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya di akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, puasa Ramadan adalah kewajiban yang sangat jelas perintahnya. Itu semua tertera dalam Al-Quran, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kalian semua bertakwa. Tujuan berpuasa bukan sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga membentuk ketakwaan kita. Artinya, puasa itu latihan untuk mengendalikan diri, menahan keinginan, menundukkan hawa nafsu, dan membuktikan ketaatan kita kepada Allah, meskipun tidak ada manusia yang melihat, tidak ada manusia yang bertanya, dan tidak ada manusia yang memberikan validasi. Namun, dalam kenyataannya, ada saja orang yang dengan sengaja membatalkan puasa dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ada yang dengan alasan tidak kuat menahan lapar, ada yang sekedar menuruti keinginan sesaat, atau ada pula yang terpengaruh oleh keinginan teman-temannya atau pergaulannya. Saudara-saudaraku sekalian, ketika seseorang menyengajakan berbuka karena mengikuti hawa nafsu, sesungguhnya ia lebih senang memilih kesenangan sesaat daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah sudah mengingatkan kita semua yang tertera dalam Quran surat As-Sad ayat 26, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Hawa nafsu itu selalu mencari alasan. Alasannya bisa bermacam-macam. Gak ada yang lihat kok. Gak tahu. Atau cuma sekali ini. Atau bisa juga dengan alasan, nanti kan bisa ganti. Gak apa-apa, batal aja daripada gak kuat. Padahal dengan segala alasan disampaikan oleh manusia atau teman-teman sekalian, Allah itu maha melihat, maha mengetahui, bahkan mengetahui apapun yang tersembunyi dalam hati kita masing-masing. Selain itu, pergaulan juga punya pengaruh besar. Kadang seseorang ingin istiqomah, tetapi karena teman-temannya tidak berpuasa, ia menjadi ikut-ikutan. Teman-temannya mengabaikan ibadah, ia juga sama mengabaikan ibadah. Teman-temannya hobi yang menyenangkan dan melanggar aturan syariat ataupun aturan Allah, akhirnya dia pun ikut-ikutan mengikuti itu. Alasannya macam-macam, bisa jadi karena aku gak enak hati, atau nanti gak ada, dianggapnya berbeda, atau dianggapnya bukan circle. Karena alasan-alasan itu sampai akhirnya dia tergelincir dan akhirnya melakukan hal-hal yang dilarang sama Allah. Bahkan Allah pun mengatakan dalam firman-Nya dalam surat Al-Zuhruf ayat 67 yang menyampaikan tentang bagaimana pergaulan itu terjadi. Teman-teman akrab pada hari itu sebagian menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tidak semua pertemanan membawa kebaikan. Tidak semua teman mengajak hal-hal yang positif kepada diri kita. Dan ini juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatunya harus berdasarkan apa yang kita lihat dan kita rasakan.
Yang perlu diingat, teman yang baik itu adalah teman yang menguatkan kita dalam ibadah, bukan malah menjauhkan kita atau melemahkan kita dalam beribadah. Karena sama-sama kita tahu, nanti di hari akhir atau di hari akhirat nanti, tidak ada seorang pun yang menanggung dosa kita kecuali kita sendiri. Begitupun dengan teman akrab yang sangat akrab sekalipun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dampak dari sengaja membatalkan puasa bukan hanya soal mengganti di hari yang lain. Yang lebih berbahaya itu dampaknya pada hati kita. Jika kita sudah mulai meremehkan satu kewajiban, lama-lama hati akan menjadi keras dan dosa terasa sangat biasa. Yang tadinya hanya 1 hari batal bisa menjadi 2 hari. Yang sholatnya hanya 1 kali dalam 5 kali kewajiban, karena sudah terbiasa meremehkan menjadi 2 kali, bahkan 3 kali, bahkan tidak sholat sama sekali. Dan nanti ujungnya kita pun akan terbiasa tidak berpuasa dengan alasan yang bermacam-macam. Ramadan kali ini merupakan bentuk syukur kita karena kita masih bertemu dengan Ramadan tahun ini. Dan Ramadan ini seharusnya menjadi kunci kita untuk lebih memperbaiki diri kita dari tahun yang sebelumnya. Jangan sampai Ramadan ini berlalu tanpa makna sama sekali. Oleh karena itu, ayo kita jaga puasa kita dengan sungguh-sungguh. Jika memang terasa berat, seringlah mengingat bahwa pahala orang yang berpuasa itu sangat besar sekali di sisi Allah. Jika kita punya lingkungan yang kurang mendukung untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih takwa, maka mulailah mencari lingkungan yang lebih baik. Di luar sana masih banyak teman-teman yang bisa menerima kita dengan niat kita untuk bisa lebih baik lagi dalam ibadah. Tinggalkan teman-teman yang mulai memberi hal-hal yang negatif. Carilah teman-teman yang selalu memberikan hal-hal yang positif kepada diri kita. Dan yang Ibu selalu ingatkan bahwa semoga Allah selalu menjaga hati kita, menguatkan iman kita, dan menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan titik perubahan menuju pribadi yang lebih bertakwa dan lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.